Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sodakotin yatba'uha aja. Apa itu? Sodakotin yatba'uha aja. Pemberian yang khairu qaulu ma'ruf khairun min sodakotin yatba'uha aja. Perkataan yang baik lebih bagus, lebih mulia daripada pemberian yang disertai dengan celaan. Nih ambil, malas banget lu kerja agak mau. Dia nggak tahu masalah orang sesusah apa. Dia kirain zaman sekarang kerja itu cuma seperti membalik telapak tangan. Segampang banget, apalagi kita kemampuan nggak ada, keahlian nggak ada. Kalau jadi tukang cukur namanya punya kemampuan, punya keahlian, bisa ngasilin dari situ. Orang nggak apa penghasilan nggak apa orang pencapaian nggak ada. Ya jelas aja karena penghasilan nggak ada, pengetahuan nggak ada. Nggak semuanya orang punya kesempatan. Harus kita pikirin juga itu. Makanya Rasulullah SAW disebut wa kana Rasulullah SAW yuhibbul fuqara wal masakin. Di dalam kitab berjanji disebutkan adalah Rasulullah SAW itu yuhibbul fuqara wal masakin. Wa yajlisu ma'hum, duduk-duduk bersama fakir miskin. Wa ya'udu mardahum, nengokin orang miskin yang sakit. Wa yusayyi'u janaizahum, dan nganterin orang yang fakir miskin yang meninggal ke kuburan. Itu Rasulullah SAW, makanya jadi model. Kalau kita enggak, udah ngeberi tapi nyela, dasar males, kenakan lu aja. Nih ambil, ngasih tapi nyela. Itu kagak bagus. Yang bagus, masih lebih bagus perkataan yang baik, yang lebih bagus daripada pemberian tapi disertai dengan celaan. Dasar males lu, dasar kagak mau kerja, dasar pemalas. Nah itu yang jangan kayak gitu, nggak boleh yang kayak gitu. Nanti apa? Ke kita nih yang ngomong kayak gitu, memberi sambil ngocop kayak gitu, berkah kita dicabut. Kalau berkah kita udah dicabut, jangan cerita lah. Yang tinggi jadi jatuh. Kalau berkahnya, yang lebih jadi punya utang, gara-gara berkahnya dicabut. Ayah, gua salah apa? Emang dosa gua apa? Sampai kayak begini, coba Tuhan. Emang dosa gua apa? Dosanya banyak banget, tanya dosanya apa lagi? Itu yang kita kadang-kadang lupa, nggak nyadar. Kita merasa punya, saudara kita gituin. Dulu saya ada suatu kisah, orang yang dekat dengan saya dulu udah lama banget, udah puluhan tahun. Kalau sekarang mah orangnya juga udah tua kali mah, kalau masih ada. Biasanya masih ada, tapi udah tua. Udah ceritanya udah kagak tahu udah gimana. Jadi dia cerita dulu, abang nih minjem duit. Kagak, bukan nggak dikasih, tapi nggak dikasih padahal dia punya. Padahal abang penting banget, dia bilang. Emang apa bang? Ya kagak dikasih. Akhirnya begitu tuh, udah besoknya tuh dibilang duitnya hilang, nggak tahu di mana, jatuh waktu mau belanja. Dia bilang kan pedagang, jatuh duitnya. Itulah berkah kita dicabut. Udah dagangan nggak dapet, duit nggak ada, akhirnya apa? Berkahnya dicabut gara-gara apa? Pemberian yang disertai dengan celaan. Memberi yang ikhlas. Karena iblis bilang, sungguh ya Allah, sungguh ya Allah. Apa itu sungguhnya? Sungguh lah, kalau dalam bahasa Arab itu lahnya bukan lam alif tapi lam saja. Sungguh aku akan menggoda semua hamba-hambamu. Gua bawa pasukan dari Bani Adam ini masuk ke dalam neraka. Biar rame-rame kita rombongan. Bilang sama iblis, illa ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iblis aja gak bisa goda kalau orang ikhlas. Kayak kita belajar jadi ikhlas. Supaya apa? Supaya iblis gak bisa goda kita. Minta aja lu, kerja sono. Susah banget jadi orang ikhlas, gak tahu. Apalagi bulan puasa kayak gini. Lebih baik pemberian itu ucapan yang bagus. Cang Haji belum bisa bantuin. Ini mudah-mudahan Cang Haji doain besok-besok udah pada punya rezeki. Ya Allah bukakan pintu rezeki, insya Allah. Cuma ada segenggam doang ini. Alhamdulillah. Itu perkataan yang bagus. Minta aja loh. Nih ambil, dasar males, kenakan loh, dibagi mulu. Itu yang kagak boleh. Kenapa? Ucapan yang bagus lebih mulia, lebih baik daripada pemberian ngasih tapi nyela. Orang jadi luka hatinya. Ntar kalau misalnya dia punya, dia males gitu. Itu kagak habis dulu. Saya jualan tiket saya. Maaf, batuk. Waktu saya jualan itu di toko rame banget, jualan macam-macam barang pecah belah, rame banget jualan.
Dari pagi orang belanja sampai jam 12 aku berhenti. Apalagi orang-orang yang baru buka warung nih, rame banget pada belanja. Banyak belanjanya. Tahun-tahun itu, tahun 1993, 1994, orang belanja 1 juta, itu udah banyak banget itu zaman tahun itu. Orang kita aja modalnya cuma 2,5 juta waktu itu. Itu udah penuh barang pecah belah di situ. Barang-barang plastik udah penuh di situ. Bakul juga ada di situ, sapu harga di situ. Nah, ketika saya lagi rame-ramenya jualan, mas saya bilang kayak gini. Stop dulu. Itu ada orang di depan tuh, orang tua pakai peci, kasih bangku, kasih suruh duduk di situ. Udah saya kasih aja, saya nggak nanya lagi. Pak, kata saya, ini ada bangku duduk Pak di sini. Oh ya, terima kasih Dek ya. Dia bilang iya. Habis itu setelah dia duduk, kan agak jauh, saya ke dalam. Saya tanya mama saya, lagi repot-repot tuh jualan tuh. Mak, emang bapak itu siapa? Dimuliain banget kata saya. Lu kagak tahu. Bapak itu dulu, waktu gue lagi miskin ya nih, gak punya apa-apa, gue kan beli singkong. Di rumah kagak punya beras, gue beli singkong. Dia beli singkong, gue jualan. Di rumah kagak punya apa-apa, gue jualan singkong. Apa dia bilang, berapa Pak? 2 kilo aja Neng. Dikasih duit sama dia, habis itu lebih, gue kembaliin aja gak mau. Udah gak apa-apa, buat Neng aja kembalinya. Dia bilang, gue masih inget bapak itu tuh. Selama gue masih mampu, gua muliakan dia. Begitulah mak saya bilang, bagaimana perbuatan baik diingat sama kita. Satu kisah lagi, dulu di sebelah saya tahun 1980, udah lama banget, sekarang tahun 2000 berapa. Ini bukan kisah karangan, kisah nyata yang ada kehidupan, yang terjadi dalam kehidupan. Saya bagi kisah ini supaya ambil pelajaran buat kita semua, terutama di bulan puasa ini. Apa waktu itu tetangga sebelah masak kuah, entah kuah ayam. Lalu udah kuah ayam, dia kasih lah ke rumah ke emak. Waktu itu rumahnya masih bilik, pagar bilik, lantainya tanah. Apa dia bilangin? Nih dari mak sama bapak, kuahnya doang, dagingnya udah dimakan. Dia bilang kayak gitu. Sampai kayak gitunya orang nyela kita, orang menghina kita sampai kayak gitunya. Lalu dia juga, kita nggak sebut nama orangnya, tapi kita sebut perbuatannya. Jadi waktu itu Ma makan ini loh, kacang apa tuh namanya? Kacang kedelai ya, kacang kedelai. Anaknya bilang, mak, minta kacang itu mah, apa katanya? Jangan makan gituan makan orang hutan. Allah, tu'ajumul kamantasa wa tunjumul kami mantasa wa tu'ajumul kami mantasa. Gitulah. Allah membolak-balik itu. Memberikan kemuliaan kepada yang dikehendaki dan menghancurkan kemuliaan bagi yang dikehendaki. Beberapa tahun kemudian saya udah masuk pesantren. Saya bilang sama bapak saya, Pak, tolonglah beliin akuarium, pengen banget miara ikan. Ya udah yuk, akuarium buat apaan? Lalu saya jalan lah sama bapak saya, sama abang bertiga, nyari tukang akuarium. Sambil tukang akuarium, gua kenal nih, orang lagi bersih-bersihin apa namanya tuh, tai burung dibersihin. Kenal lah sama bapak itu, ngobrol lah bapak saya ngomong. Waktu itu bapak udah pergi haji, udah dagangnya udah makmur. Lu punya ini? Enggak bang, saya kerja di sini. Dia bilang, ya Allah, dulu pengusaha dompet, dulu kaya raya, dulu dia banyak banget ngebully. Kok zaman sekarang mah ngebully itu. Dulu kan TV aja pajaknya itu, jadi ada pajak TV. Lalu dibilang lah, saya sendiri nih yang ngomong ini, bilang waktu itu, Pak, waktu saya masih kecil-kecil, ada tukang pajak TV datang. Waktu itu makan tukang pajak TV rame-rame ke rumah. Pak, saya mah nggak punya TV. Orang rumahnya aja rombeng, mana punya TV. Habis itu bapak itu pergilah. Datang tetangga itu bilang, dia ada TV, dia punya tuh, ambil aja pajaknya. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya tukang TV itu balik lagi. Saya ditanya, adek kelas berapa? Kok pinter banget, dia bilang. Akhirnya diambil pajak TV. Saking sentimennya itu orang, Allah balik. Yang tadinya punya, jadi gak punya. Rumahnya disita dan dia pindah ke tempat lain. Tu'ajumul kamantasa wa tujulumul kami mantasa wa tu'azumul kamantasa wa tujulumul kami mantasa. Jangan latah takir mandunaka palikulisain mafia. Jangan pernah menghina orang karena dia punya, ada dasar dia gak punya. Karena dasar kemiskinan. Semua orang punya maziah, punya kemuliaan, punya keutamaan. Jangan gara-gara harta kita jadi ribut sama saudara kita. Gara-gara harta kagak nanya abang sama empok, kakak sama adik. Jangan sampai kayak begitu. Pemberian kata-kata yang mulia, yang bagus, doa lebih mulia daripada pemberian sambil nyela. Apalagi bulan puasa, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Berbagi. Yang punya berbagi, yang gak punya bekerja, berusaha, berdoa kepada Allah. Yang punya berbagi, zakat, sedekah, infak, sedekah, kita kerjain semua. Jangan sampai kejadian ini kejadian sama kita.
Inilah kisah yang pernah saya rasakan dalam kehidupan di kehidupan saya dari saya masih kecil sampai sekarang. Makanya kalau ada orang yang apa istilahnya OKB, OKB, orang kayak baru udah biasa, kan udah ngelihat dulu sebelumnya orang-orang kayak begini ujungnya pada tu'aizubul kamantasa wa tujilumul kamimantasa. Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya dan ngambil lagi, ngancurin kekuasaan yang ada pada kita, kemuliaan yang ada pada kita pada orang yang Allah kehendaki. Jangan sampai kayak begitu. Usikum wa nafsi bitaqullah, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan berkah kita jadi banyak. Memberi, bersedekah itu bikin harta jadi berkah. Kalau berkah jadi banyak, bikin harta riba, bikin harta kagak berkah. Kalau nggak berkah, yang banyak jadi habis, malah jadi punya utang. Usikum wa nafsi bitaqullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan hikmahnya, ada berkahnya. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua kaum muslimin. Mudah-mudahan kita di akhir bulan Ramadan nanti keluar sebagai kawaladin kharajat min batnil ummihi, sebagaimana anak bayi yang keluar dari kandungan ibunya tanpa dosa dengan dikehendaki oleh Allah. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.